Di malam Jumat Kliwon ini kan ya sudah wajar lah kita sharing-sharing, paling bertanya dan menjawab. Kadang ngeten lho Kang. Kadang kok apa tiyang niku kan awal dari belajar spiritual niku kadang tujuannya kan pengen ini, pengen itu, pengen itu. Padahal kan gimana kan tujuannya yang sebenarnya. Ini saya kembalikan ke Jawa aja Pak Raji. Nggih. Ya. Jawa itu yang asli Pak Raji. Yang asli itu punya pakem tunggal. Tunggal Pak Raji. Ya, ya. Bukan dua, bukan tiga yang namanya tunggal itu. Nah, ini yang jarang ya menjadi dasar daripada orang bertujuan kawruh Jawa sendiri. Padahal Jawa itu punya pakem tunggal. Luhuring panembah, tulusing Gusti. Itu pakem tunggal. Ya. Saya nggak mau bahas yang lain-lain. Saya mau bahas kejawen. Ya, karena saya bukan seorang Gus, tapi saya biasa aja ya. Jadi luhuring panembah, tulusing Gusti. Itu pakem tunggal atau pakem Jawa adalah bagaimana kita ini menjadi senantiasa punya rasa luhuring panembah, tulusing Gusti. Nah, luhuring panembah berarti rasa berketuhanan, rasa menyerahkan diri kepada Tuhan, ya, dengan jalan tulusing Gusti, hanya pangeran yang dituju. Dalam hal ini Gusti itu zat yang maha suci, bisa didekati dengan kesucian. Kesucian dalam makna bagaimana? Kalau yang namanya suci, ya nggak kecampuran apa-apa. Jadi kalau masih tujuannya kepingin ini, kepingin itu, berarti belum sampai kepada pakem kejawen sendiri. Karena satu titik noda pun membuat kita ini tidak bisa sampai kepada zat yang maha suci dalam hal luhuring panembah, tulusing Gusti. Gitu aja. Nah, kalau masalah yang lainnya bisa tersampaikan niatnya kepingin ini itu ya monggo aja. Kalau bagi saya dalam mengudi kawruh kejawen tetap dalam khitoh tunggal, luhuring panembah, tulusing Gusti. Dengan ada dasar zat yang maha suci bisa didekati oleh kesucian sendiri. Monggo. Terus bagaimana caranya untuk mengabaikan keinginan-keinginan sebuah keinginan-keinginan yang diharapkan masuk dalam spiritual? Disitulah makanya ilmunya sedulur sejati, bukan guru sejati, bukan ilmu sejati, bukan, tapi ilmunya sedulur sejati. Karena menjawab pertanyaan dari Pak Raji, bagaimana caranya? Kalau guru sejati, ilmu sejati, itu buah Pak Raji. Tapi kalau sedulur sejati, itu kita menjelaskan tentang prosesnya. Bagaimana proses itu menghasilkan jumbuh guru sejati ini, jumbuh mendapatkan ilmu sejati. Disinilah utama daripada makna kawruh sedulur sejati. Karena dengan sedulur sejati dari awal kita berproses dalam meditasi kejawen ala sedulur sejati sudah nggak sendirian.
yang pertama kali dilakukan oleh pangudi kawruh sedulur sejati, kita sambung dulu dengan sedulur sejati yang mana akan bisa mengendalikan dan mendorong. Dalam arti mengendalikan nafsu yang besar, mendorong ya ke dalam kita eling marang Gustine. Itu bisa mendorong kita membuang energi negatif, memasukkan energi positif. Itulah fungsi daripada sedulur sejati, pensucian. Makanya sedulur sejati di luar masian. Gitu loh. Bisa mensucikan otak, mensucikan indera-indera ini yang penuh dengan karep-karep, yang penuh dengan keinginan-keinginan yang sebenarnya belum tentu sesuai dengan kehendak dari Zat yang Maha Suci. Makanya paugerane tetap sastra jendra hayuningrat pangruwating diyu. Dengan sedulur sejati kita mendapatkan sastra jendra hayuningrat, bisa merawat diyu. Diyu itu adalah manungso setengah buta, manusia setengah raksasa, manusia yang selalu punya keinginan yang berlebih. Bojo siji kurang, njaluk bojo loro. Bojo loro kurang, njaluk bojo telu. Duwe iki kepengen iki, kepengen iki, kepengen iki. Itulah yang makanya ada sedulur sejati yang mensucikan otak kita. Kalau masa sedulur sejati, nah, pensucian. Baru kalau udah suci, ya nanti sedulur sejati pun akan membawa kita ke dalam guru sejati, hati nurani akhirnya timbul gitu loh Pak. Itu insting positif ketuhanan, positif terhadap alam ini timbul. Jadi kehidupan baru yang saka kersaning Gusti timbul gitu. Jelas Pak Haji? Ya. Terus bagaimana menurut Kang Cahyo? Ya. Para pangudi kawruh asal kadang dikait-kaitkan dengan keadaan finansial yang sekarang ini kan dibilang keadaan gimana ya, sulit lah. Terus dihubung-hubungkan dengan belajar mungkin bisa ngangkat atau gimana, itu menurut pendapat Kang Cahyo gimana? Kembali ke kita, kembali ke luhuring panembah tulusing Gusti. Ketika sudah berpangudi, bermeditasi, berpatrap yang baik dan benar, ya sudah disucikan sedulur sejati, sudah dikendalikan hawa nafsunya, sudah didorong kebaikan menuju kepada Gustinya, ya nanti kehidupan dalam wujud rasa baru akan timbul. Sabar nrimo ing pandum, bersyukur, berpositif, kemudian selalu bener becik lakunya. Yang dimaksud Pak Haji bukan gitu kan kayaknya Pak Haji. Keliru toh yang dimaksud. Yo enggak Enggak ada toh. yang keliru. Ya gak ada yang keliru toh. Maksudnya kan Ya, kalau kamu ada maksud lain ya Kurang silakan. kae. Lah berarti karo nyandak, Pak. Karo nyandak sampean berarti. Gak iso iki. Enggak bisa. Ini Pak Haji betul. Dan tuh jawaban saya pasti benar. Yo kayak ini. Enggak bisa ya Pak ya. Ya. Enggak bisa. Perhatian ini. Karena omongan saya belum selesai. Kan ngono masalahe. Wis sampean selak. Sampean wis gigi mongso. Mergo nek gak finansial ya iki maksudnya iki ngono digawe sugih kena togak. Maksudnya ngono dhek ngono maksudnya iki. Pak Haji kan ini. Akhirnya kan ini Pak ya. Ini Pak. Ya enggak masalah sebenarnya. Gak Pak Haji kan ini. Sama ini tuh Pak. Nek ana wong belajar kawruh
dengan tujuan kepengen kaya itu menurut Kang Cahyo gimana kan ngono? Lah ya tak jawab ngono kan. Kembali ke kita lagi. Ngono. Kepakem kejawen lagi toh. Loh. Kok akhirnya nonggone kebahagiaan itu di mana kan kok? Bingung. Lah bingung, Pak. Bingung apa? Iki cuma pertanyaan sing ringan lho Iya, iki. iya. Tapi jawabannya dengan ilmu. Coba sampean sing banyak saiki. Banyak apa? Lho. Jawabannya dengan ilmu loh. Nganggo rasa soalnya. Jadi kembali ke kebahagiaan lagi Pak Raji. Kebahagiaan lagi. Ya wis intine ngene lah. Wis dipokno wae lah, dipokno wae. Aja marik-marik. Wis dipokno ngene lah. Dibakaro kaya Nabi Ibrahim tapi ra krasa dibakar ngono wae wis. Gitu. Itulah kebahagiaan. Kayak gitu. Dikungkung no asrama no Wisma Yaso Pak Soekarno ya berapa tahun ya, tapi menerima apa adanya ya, segitu aja ya, itulah kebahagiaan. Jadi jangan yang enak-enak Pak Raji ya ngono wae ngene soalnya ya gak ngono wis ngono wae. Ini masalah kebahagiaan macam-macam ya. Permasalahan wong juga macam-macam. Jare Mbah Dung ngene. Ngono ya kena. Nah, piye? Heeh. Nek pengen nun anu akeh ya 4 mata. Iya. Yo. Iya Pak Raji. Masuk Pak Raji iki wis 4 mata. Teko dhewe ora ono sing ngajak, ora ono sing janjian Pak Raji ya. Terus kadang begini kan saya, Iya. kadang ada ya seorang pangdikawara itu kadang ingin mengetahui sesuatu hal yang belum terjadi itu menurut pendapat Kang saya gimana? Istilahnya ingin mengetahui Peristiwa-peristiwa yang akan datang, yang akan terjadi akan datang maksudnya enggak? Ya seperti apa ya? Tafsir-tafsir lah. saya garis bawahi inginnya itu. Kalau ingin kan ini berkenaan dengan merusak urung winarah loh ya. Makna dari merusak urung winarah loh ya. Yang bener bagaimana makna daripada merusak urung winarah itu. Kalau dari dasar keinginan belum masuk dalam merusak urung winarah. Karena merusak urung winarah itu fungsi apa buah daripada ilmu laduni. Nah, ilmu laduni didapat dari luhuring panembah tulusing Gusti, bukan dari keinginan dulu. Bermeditasi bukan ingin apa menyelesaikan keinginannya bukan, tapi luhur dulu. Nah, terserah Gusti kan gitu. Di situ. Kadang ada saya mendapatkan wisik begini, ya. Nah itu dalam meditasi yang benar-benar luhur itu ya bisa saja. Tapi itu pun sebenarnya kalau diomongkan secara apa ya, secara enak jelas gamblang no ya belum boleh. Sebenarnya nggak boleh karena itu menurut saya juga masih gambaran, Pak. Gambaran gitu. Begitu. Kecuali kalau mungkin untuk pribadinya sendiri ada dapat gambaran gini diyakini, nah itu bisa. Aku ki oleh apa ya oleh tondo ngene iki kan gitu.
kan gitu. Apa sih terjadi ya kan ngono. Kok ono gambaran ngene. Nah gitu. Buah dari meditasi itu. Kalau langsung ditujukan misalkan Indonesia ini sumben ya opo. Nah, kan gitu ya. Misalkan begitu ya. Itu masih teka-teki kalau menurut saya. Karena dasarnya sendiri sudah karep ingin melihat Indonesia, melihat kondisi yang akan datang. Itu bukan pakem dari laduni sendiri. Karena laduni itu didapatkannya dari yang enggak berkeinginan. Kan gitu. Gitu. Nah, kalau sudah wadahnya itu dirasa itu siap, ya wadahnya dirasa kuat, ya dikasih terus. Nek wis try. Ora on njaluk ki ya dikeki, Pak. Firasat-firasat, tanda-tanda ya dikasih terus. Yang penting bukan dari dasar keinginan tadi.